Perkenalkan, nama saya Meptauliana Buri Simanjuntak dengan NIM 242321014, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Al-Quran Hadis, yaitu Ibu Asmara Yumarni MAG. Oke, langsung saja saya akan membahas soal yang pertama, yaitu bagaimana mengimplementasikan kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai petunjuk hidup, yang mana Al-Quran memberikan panduan bagi umat manusia untuk menjalani kehidupan yang lurus dan berakhlak. Contohnya yaitu kita bisa menerapkan ajaran Al-Quran dengan berbuat baik, berkata jujur dan amanah. Yang kedua yaitu sebagai solusi masalah, yang mana dalam menghadapi tantangan hidup kita dapat merujuk pada Al-Quran untuk mencari petunjuk dan perjanjian Allah yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Asas ayat 6. Yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai pedoman hukum dan etika, yaitu hukum syariat dan moralitas dalam Al-Quran dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tidak mengambil hak orang lain. Dengan kita tidak mengambil hak orang lain, kita dapat menjalin hubungan yang baik sesama manusia. Yang keempat yaitu sebagai motivasi untuk belajar dan berkarya, yang mana Al-Quran mendorong umatnya untuk terus belajar seperti pada perintah membaca yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian yaitu soal nomor 2, yang mana menanyakan apa pembelajaran yang kita bisa ambil dari sejarah turunnya Al-Quran. Yaitu yang pertama yaitu pentingnya kesabaran dan konsistensi, yang mana Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun untuk memberikan bimbingan yang relevan dengan situasi umat Islam pada masa itu. Hal ini mengajarkan bahwa transformasi atau pembelajaran membutuhkan proses dan kesabaran. Yang ketiga yaitu keutamaan kolaborasi dalam mencapai tujuan yang besar, yang mana penghimpunan Al-Quran terutama pada masa Abu Bakar dan Utsman bin Affan melibatkan kerjasama berbagai pihak, terutama antar penulis dan para pewahyu. Ini mengajarkan pentingnya kita kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Oke, selanjutnya soal nomor 3, saya akan yang mana menanyakan tentang Al-Quran menjadi mukjizat bagi Rasulullah SAW, dan apa pendapat saudara terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan permudah semua urusan manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semua urusan manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah benar dan memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Hal ini sesuai ajaran dan janji Allah dalam Quran At-Talaq ayat 2-3. Ayat ini menjelaskan bahwa siapa saja yang hidup sesuai dengan ajaran Allah, termasuk dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, akan mendapatkan kemudahan dan solusi dalam setiap urusannya. Nah, selanjutnya soal nomor 4, yaitu apa yang saya ketahui tentang metode penafsiran dan praktek penafsiran Al-Quran. Di sini metode penafsiran Al-Quran itu memiliki 4 metode. Yang pertama yaitu metode tafsir bil al-ma'sur, yang mana tafsir ini dengan menggunakan riwayat, yaitu metode ini menggunakan sumber-sumber tradisional seperti Al-Quran, hadis, dan pendapat para sahabat. Yang kedua yaitu tafsir bil al-ra'i, yang mana tafsir dengan menggunakan pendapat, yaitu dalam metode ini penafsiran dilakukan berdasarkan
pemahaman yang logis dan analisis para ulama yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga yaitu tafsir al-Maudu'i, yang mana tafsir ini menggunakan tafsir tematik, yaitu metode ini mengelompokkan nilai-nilai atau ayat-ayat yang membahas suatu tertentu untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Yang keempat yaitu tafsir ilmiah, yang mana metode ini menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan yang modern. Terus praktek dalam penafsiran Al-Quran itu memiliki 3 praktik, yaitu yang pertama yaitu kontekstualisasi ayat, yang mana para mufasir berupaya mengingatkan ayat-ayat kepada masyarakat saat ini. Yang kedua yaitu penyelesaian masalah, yang mana penafsiran dilakukan dan memberikan solusi atas permasalahan sosial. Yang ketiga yaitu pembelajaran dan dakwah, yang mana tafsir sering digunakan dalam pendidikan dan dakwah, menyampaikan nilai-nilai Al-Quran dengan pemahaman yang mudah. Terus mengapa sih penafsiran itu penting? Karena memahami makna yang mendalam, Al-Quran memiliki banyak lapisan makna, sehingga tafsir ini membantu umat manusia memahami pesan-pesan Allah secara lebih mendalam. Yang kedua yaitu adaptasi konteks, yang dimaksud adalah dalam menghadapi perubahan zaman, penafsiran ini membantu menerapkan ajaran. Yang ketiga yaitu meningkatkan keimanan, yang mana melalui tafsir ini umat lebih menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.